Tempatkan kami dai membeli payungan dagang pino dai bukannya miskin boleh kan tidak dai numpang bernayungan. Dikisahkan seseorang bernama Ambun Mangulur. Beliau tinggal di Bukit Kujau. Ia menjadi pemimpin di kawasan hulu Sungai Sepauk. Ambun Mangulur kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Patih Gelang Pinggang. Terus Patih Gelang Pinggang digantikan oleh putranya yang bernama Patih Buih Nasi. Keturunan dari Patih Buih Nasi yang bernama Putung keempat adalah seorang gadis yang cantik. Ia kemudian setelah dewasa menikah dengan Aji Malayu dan memperanakkan Dayang Lengkung. Mereka berpindah dari Bukit Kujau ke Nanga Sepauk, muara Sungai Sepauk. Pemerintahan Dayang Lengkung dilanjutkan oleh Demong Karang yang kemudian menurunkan Rangga Unjun dan Jubair. Setelah dewasa, Rangga Unjun menetap di daerah baru yang bernama Ribang Bagelang, hulu Sungai Ela, kawasan perbatasan dengan Manukung. Sedangkan Jubair memilih daerah baru di persimpangan tiga sungai, satu kawasan yang kemudian dikenal dengan nama Senentang. Ia kemudian mendirikan kerajaan Senentang atau sekarang yang dikenal dengan kerajaan Sintang. Gelar keduanya adalah Demong pada saat itu. Jubair ini menurunkan Demong Nutup dan Dara Juanti. Demong Nutup sempat tertawan oleh kerajaan Majapahit dalam sebuah peperangan. Ia kemudian dibawa ke tanah Jawa. Dara Juanti yang mengetahui abangnya tertawan oleh Majapahit kemudian berupaya menemui abangnya ini di tanah Jawa. Dan di sana ia kemudian bertemu dengan Patih Loh Gender. Dara Juanti kemudian menikah dengan Patih Loh Gender. Kita kembali ke kerajaan Melawi. Keturunan Demong Rangga Unjun kemudian menjadi raja baru dengan gelar Patih. Ia digantikan oleh anaknya yang bernama Patih Uda. Dan selanjutnya pemerintahan diteruskan oleh anaknya yang bernama Patih Panca. Dari Ribang Bagelang, pada masa pemerintahan Patih Uda, ia memindahkan ibu kota kerajaan ke Jenggala Binjai atau Nanga Ela Hilir sekarang ini. Kerajaan itu kemudian lebih dikenal dengan Kerajaan Jenggala Binjai. Setelah Patih Uda wafat, ia digantikan oleh adiknya Patih Panca. Patih Panca ini wafat dan kemudian dimakamkan di Manukung. Patih Panca digantikan oleh Patih Agu yang bergelar Pangeran Temenggung. Pada masa pemerintahan Patih Agu inilah di kampung Lengkong Nyadom terdapat panglima perangnya yang sangat terkenal, yang yaitu Raden Singatodong dan Raden Sura. Kedua panglima perang yang seringkali memimpin peperangan kerajaan Jenggala Binjai dengan kerajaan-kerajaan kota Waringin yang sekarang di Kalimantan Tengah. Patih Agu kemudian digantikan oleh Patih Udang Naga. Patih Udang Naga memindahkan ibu kota dari Jenggala Binjai ke Nangapak atau sekarang dikenal dengan Tanah Pinoh. Dari Nangapak, ia kemudian memindahkan lagi ibu kotanya ke Sokan. Hal ini karena ada serbuan dari pihak kerajaan kota Waringin ketika itu. Pada masa pemerintahan Patih Raden Muda, ia memindahkan ibu kota dari Sokan ke Madong. Dan ia menjadi raja baru dan menguasai wilayah yang dikenal sebagai Raja Delapan Tanah Pinoh atau 8 kerajaan kecil. Eksistensi kerajaan ini hilang pada masa pemerintahan Patih Raden Muda ini. Tepatnya ketika ada serangan besar dari kerajaan kota Waringin dan sekaligus kerajaan Sintang. Kedua kerajaan itu karena sudah mendapat pengaruh agama Islam dari Kesultanan Banjar. Penduduk dari kerajaan Jenggala Binjai akhirnya
memilih untuk menyebar ke berbagai daerah aliran sungai ke kawasan perhuluan. Sebagian dari mereka kemudian bermukim ke kawasan Bukit Raya dan Bukit Baka serta di kawasan pegunungan Mulir dan Sahwener. Peperangan yang terus-menerus selama ratusan tahun ini, Kerajaan Jenggala Binjai akhirnya hancur. Daerah Sungai Melawi dari utara ke selatan dan berbelok ke timur yang menghubungkan Nangapinoh dan Surabaya kemudian akhirnya menjadi kekuasaan Kerajaan Sintang. Dan percabangan Sungai Melawi Timur menjadi kawasan dan kekuasaan Kerajaan Kota Waringin. Nah, seperti yang kita ketahui, kedua kerajaan ini telah takluk kepada Kesultanan Banjar. Kerajaan Jenggala Binjai akhirnya hancur dan penerus raja hanya bergelar Tamanggung, bukan lagi Patih. Pada awal abad ke-19, belakangan diketahui keturunan Patih Raden Muda ini bernama Tamanggung Bungai yang tinggal di Tumbang Ela. Beliau ini pernah hadir dalam rapat damai di Tumbang Anoy, sekarang Kalimantan Tengah, pada tahun 1894. Setelah itu hingga hari ini tidak lagi diketahui keberadaan dan cerita tentang kerajaan ini.